Belum menjalani masa tahanan, tapi relawan Jokowi sudah minta amnesti diberikan untuk Sylvester Matutina, terpidana kasus fitnah Yusuf Kala tahun 2018. Bisakah amnesti diberikan? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik dan pakar hukum tata negara Refli Harun. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Saya mau ke Bung Refli dulu. Bung Refli, sebenarnya ini adalah permintaan yang logis secara hukum kah? Ya tentu kalau kita bicara logis ya logis saja, namanya mereka yang dipidana ya tentu ada harapan dapat gerasi, amnesti, atau kalau sudah menjalani pidana rehabilitasi sehingga tidak terhalang untuk bekerja atau mendapatkan jabatan-jabatan publik. Cuman memang tentu kan kita juga harus melihat mereka yang dapat amnesti itu apa kriterianya, mereka yang mendapatkan abolisi apa kriterianya. Dalam kasus Tom Lembong misalnya, kenapa dia dapat abolisi? Karena peradilannya sesat, seperti yang saya katakan. Nah, kalau untuk kasus Sylvester? Dalam kasus Hasto dan Sylvester, pidananya ada. Dalam kasus Hasto kan pidananya itu dianggap ada sehingga yang dikasih adalah amnesti. Nah, dalam kasus Sylvester bukan hanya ada tetapi sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi apakah orang yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat mendapatkan amnesti? Bisa saja, tetapi umumnya ya itu borongan amnesti itu ya. Dan yang kedua biasanya ya mereka yang sudah menjalani pidananya, entah pidananya barangkali tinggal separuh lagi atau tinggal sebentar lagi, atau seperti Gus Nur yang sudah dibebaskan bebas bersyarat dan akhirnya dapat amnesti sehingga dia tidak lagi bebas bersyarat tapi bebas murni. Nah, kalau ini belum dieksekusi tapi minta amnesti memungkinkan nggak? Menurut saya orang akan bicara rasa keadilan kan. Ada sebuah putusan hukum yang belum dijalankan tetapi sudah mau minta pengampunan. Kan ibaratnya kewajiban untuk menjalani penahanan itu belum dilaksanakan, tetapi sudah mau minta ampunan. Ini dari kacamata keadilan masyarakat kan agak jomplang jadinya. Tapi kalau yang bersangkutan mau minta amnesti ya itu hak yang bersangkutan, kan kita tidak bisa menghalangi orang minta amnesti, namanya minta. Oke, soal dikabulkan atau tidak ya itu soal itu terserah presiden dan DPR. Oke, kita tanya dulu ke Bung Freddy. Bung Freddy, kalau misalnya belum dieksekusi tapi misalnya udah minta amnesti, ada kekhawatiran persepsi publik akan menjadi buruk ke Sylvester? Ya, pertama yang disampaikan Bang Refli tadi, setahu saya nih, kalau saya Alpa, mohon dikoreksi, setahu saya nggak ada pengaturan juga seperti itu bahwa kasus yang bisa diamnesti sudah inkrah atau belum inkrah. Dan memang sangat terbatas aturan memang mengenai amnesti ini. Ya, ada pertama Undang-Undang Dasar, kalau nggak salah kemudian turun Undang-Undang Darurat. Itu juga hanya bicara sepintas begitu aja apa itu amnesti, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sampaikan usulan tersebut, memang ya ini momentumnya kemarin sudah keluar, katakanlah tadi rombongan pertama ya pada tanggal 1 Agustus kemarin ya, dalam rangka seperti yang disampaikan Pak Menteri atau Bang Dasko juga, dalam rangka hari kemerdekaan kita. Biasa memang ya setiap bulan-bulan Agustus itu dikeluarkan semacam pengampunan seperti ini. Itu hak prerogatif presiden itu. Yang kedua, kemudian kasusnya ya ini juga kasusnya mirip-mirip, kasus yang berkaitan dengan politik, kasus yang berkaitan dengan kebebasan ekspresi di politik, hukum, kebebasan ekspresi. Nah, ini yang sering sekali menjadi perdebatan kita. Ya, kemudian yang berikutnya ada presiden, ya, ada presiden yang baru saja ini yang kemarin dikeluarkan rombongan pertama. Itu Ongen itu belum dieksekusi. Udah inkrah tapi belum dieksekusi. Ada presiden, ada contohnya. Nah, mungkin juga masih ada beberapa kasus yang seperti itu, yang sampai saat ini
sudah di Mahkamah Agung, ya belum dieksekusi. Oke. Tadi saya baca di media sedang di list lah kasus-kasus yang mirip-mirip yang berkaitan dengan itu. Nah, Oke, ini yang artinya paling karena penting. politis sehingga Ini pantas dapat amnesti gitu ya, Bung sebentar. Freddy? Satu lagi sebentar. Nah, yang paling dasar pokoknya mendasari adalah ini memang program Prabowo Gibran dalam konteks membenahi lapas kita yang begitu sangat over, ya begitu over sehingga memang harus dikurangi, ya sangat sudah tidak manusiawi. Demikian. Oke, kalau gitu. Artinya kalaupun politis, Bung Refli, apakah ya amnesti bisa diberikan semudah itu juga oleh Presiden Prabowo? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan sambung lagi usai jeda berikut ini. Kita lanjutkan lagi dialog bersama Bung Freddy dan Bung Refli Harun. Bung Freddy, artinya mau menegaskan pernyataan Anda sebelumnya, Anda meyakini ada politisasi juga dalam kasus Bung Sylvester. Suaranya masih di mute, Bung Freddy? Bukan saya mengatakan politisasi, tapi faktanya kasusnya ini mirip berkaitan dengan politik. Pada saat itu Pak JK sedang berkuasa sebagai Wapres. Dan konteksnya saudara Sylvester itu ya sedang demo juga sama menyampaikan aspirasi kebebasan ekspresi. Ya saya tidak membahas kasusnya ya, saya tidak membahas benar atau salah kan begitu, unsurnya terpenuhi atau tidak. Faktanya dia sudah divonis. Itu yang menjadi pokoknya saya. Tetapi sekali lagi ada presiden ya Ongen. Saya nggak tahu untuk Jumhur Hidayat. Ya Jumhur Hidayat. Ya dia sudah divonis menyatakan apakah dia juga sudah dieksekusi. Nah yang seperti ini sama. Kebebasan menyatakan pendapat juga. Nah nanti kalau nanti bicara kriminalisasi, politisasi kan nanti berdebat panjang. Tetapi faktanya udah divonis. Itu yang mau sampaikan. Kasusnya ini mirip-mirip. Nah kalau kita mau bisa juga ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki permasalahan yang saya bilang tadi ya, politik, kebebasan ekspresi dan hukum tadi itu. Ini sama-sama aparat penegak hukum, pemerintah, DPR menyepakati ini bagaimana sih kasus-kasus seperti ini, apa dihilangkan sama sekali sebebas-bebasnya atau memang perlu kita hargai otoritas negara dalam hal berhukum. Oke, kita tanya ke Bung Refli. Kalau gitu Bung Refli, apakah sebenarnya amnesti menjadi jalan satu-satunya sebenarnya untuk kasus seperti ini? Jadi gini, instrumen presiden itu ya itu ada 4. Ada amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan grasi. Biasanya kalau perseorangan dan diminta itu biasanya minta grasi. Sama pengampunan juga. Bedanya adalah kalau grasi itu diminta. Kalau amnesti itu bisa inisiatif dari presiden. Jadi presiden misalnya ada kebijakan karena overload lapas kita, dan kemudian ada kebijakan-kebijakan misalnya pengguna narkoba seharusnya tidak perlu dihukum tetapi direhabilitasi misalnya, maka kemudian dia memberikan amnesti. Atau ada masalah politik, dulu ada GAM misalnya, kemudian ada peristiwa makar dan lain sebagainya. Jadi memang itu kewenangan presiden. Tetapi kalau permintaan pribadi itu grasi. Jadi gerasi itu satu-satu minta setelah putusannya inkra. Cuma sekali lagi ya, satu-satunya menurut saya poin negatif dalam kasus Sylvester ini adalah kasus ini didiamkan selama 6 tahun setelah berkekuatan hukum tetap inkrah. Pertanyaannya adalah siapa di sini yang kemudian mendiamkan? Apakah Mahkamah Agung? Apakah kejaksaan, ya kan? Dan tentu kalau yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk tidak dieksekusi kan. Tetapi intinya adalah maka saya khawatir akan ada modus yang sama di kemudian hari. Jadi kalau ada putusan yang berkekuatan hukum tetap seperti ini dan kebetulan belum menjalani masa tahanan, ya dibiarkan saja. Misalnya analisa Anda apa? Kenapa bisa sampai 6 tahun didiamkan? Ya sederhana bro, ya kan? Kan Sylvester bagian dari kekuasaan Jokowi. Sementara Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, Anton Permana itu para kritikus pada waktu itu. Kasus Anton Permana, Jumhur, itu kan kasus setelahnya, Edi Mulyadi.
Ketika mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan berita bohong, penghinaan dan lain sebagainya, langsung mereka ditangkap, langsung ditahan, langsung divonis, Oke. sehingga sudah clear semua. Nah, Oke, tahan dulu kalau urusan gitu. mereka adalah urusan rehabilitasi. Sylvester kasusnya didiamkan saja walaupun sudah inkrah. Nah, itu aja persoalannya. Tapi ya, saya sih bukan urusan saya mau minta grasi atau amnesti. It is not my Kalau gitu business. tanggapan dari Bung Freddy gimana tadi kalau alasan sampai berlarut-larut kasus ini belum dieksekusi karena ya ada faktor tersembunyi? Ya, itu yang pertama itu beda hal lah ya, beda hal. Itu permasalahan sendiri ya yang perlu kita benahi kenapa seperti itu kan begitu. Itu klasik. Mulai dari putusan yang tidak pernah turun, apakah itu disengaja, dikondisikan atau apa, itu klasik lah. Termasuk juga apakah memang tidak dieksekusi kan. Nah, itu lain hal. Yang saya mau gambarkan tadi adalah, sebelum ke situ, saya mau kasih satu lagi. Bagaimana kita Bang Refli bisa menjelaskan kasus Ongen? Kalau tadi berbicara di zaman misalnya penguasa, ya, bagaimana kita menjelaskan Ongen yang sudah divonis juga belum dieksekusi sama juga bertahun-tahun, ya kasusnya menghina Presiden Jokowi juga dan ada pornografinya gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sampaikan adalah pertama tadi ada momentumnya memang ini ya, momentumnya. Yang kedua memang ini kasusnya mirip-mirip. Oke, kalau gitu kalau ada momentumnya Anda pede Sylvester akan dapat amnesti dari Presiden? Ya kita seperti kata Bang Refli, kita memohonkan, mengajukan permohonan, mudah-mudahan ada kloter kedua. Ini 17 Agustus, bulan Agustus ini bulan baik belum lewat. Mudah-mudahan kita berharap ada kloter kedua. Itu aja sih. Oke, kalau gitu Bung Freddy dan Bung Refli Harun, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya ya. Terima kasih.